Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah menggelar simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada 2024 di Distrik Wania, Kabupaten Mimika pada Senin, 21 Oktober 2024. Komisioner Divisi Teknis KPU Papua Tengah, Indra Bangola menjelaskan simulasi tungsura merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penyelenggara ad hoc KPU, PPD, PPS, dan KPPS. Karena sebagai ujung tombak KPU dalam pilkada nanti. Simulasi ini pun bertujuan agar dapat mengevaluasi kekurangan sehingga dapat dirumuskan kesempurnaan dalam proses persiapan hari pemungutan suara pada tanggal 27 November nanti. Dengan pelaksanaan simulasi ini, KPU Papua Tengah berharap dapat memastikan pemahaman yang baik dari masyarakat terkait seluruh proses pemungutan suara yang dilakukan pada 27 November nanti pada pilkada serentak tahun 2024. Dan juga sukses dan tidaknya proses perhitungan suara nanti dimulai dari kelompok panitia pemungutan suara, KPPS. Hal ini diawali dengan pemberian undangan H1 sudah diterima oleh pemilih yang terdaftar di DPT. Selain itu, pada H1 semua peralatan dan fasilitas diperhatikan sehingga pada saat pemungutan suara tidak ada kendala, termasuk menyiapkan logistik pemilu. Kegiatan simulasi ini dengan maksud dan tujuannya agar meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemudian kemampuan penyelenggara ad hoc di tingkat KPPS dengan basis TPS. Kenapa? Karena bagi kami proses rekapitulasi ini ujung tombaknya ada di TPS, ada di teman-teman penyelenggara pemilu kami, yaitu ya di KPPS. Nah, peserta yang kita undang hari ini itu sasarannya adalah TPS asli, penduduk yang berada di TPS yang dimana telah tercatat dalam DPT. Kita menggunakan sampel. Di sini yang hadir melakukan pencoblosan ini adalah warga yang mendiami RT tersebut. Nah, di sini juga kita bisa mengevaluasi, melihat kekurangan-kekurangan untuk kita rumuskan, melengkapi, menyempurnakan untuk melakukan persiapan pada hari pemungutan suara di tanggal 27 November. Nah, pengalaman sebelumnya dari hasil evaluasi, karena pemilihan sebelumnya menggunakan 7 surat suara. Nah, untuk pilkada sendiri kita menggunakan 2 kotak suara, yaitu kotak suara untuk calon bupati dan wakil bupati, dan kotak suara untuk pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, ada perbedaan jumlah pemilih untuk pilkada dengan pemilihan kemarin. Kalau untuk di pemilihan kemarin maksimal 300, tetapi untuk pemilu kada hari ini jumlah pemilih maksimal 600. Nah, antara jumlah pemilih yang berbeda ini kita coba untuk mensimulasikan untuk mengukur waktu dengan jumlah pemilih yang lebih banyak daripada pemilu sebelumnya, kemudian memperkenalkan model form-form kepada KPPS yang akan menjalankan tugas mereka di hari pencoblosan di tanggal 22. Mulai dari C hasil, kemudian persiapan-persiapannya. Nah, persiapan mulai dari H-3. H-3 itu KPPS harus mengumumkan, kemudian mendistribusikan undangan, menyampaikan, memberitahukan kepada warga di TPS masing-masing untuk datang pada tanggal 27 di tempat yang telah disiapkan dengan membawa undangan yang telah disampaikan oleh KPPS. Kemudian kita lihat dari sisi waktu, kapan kita kotak suara mulai dibuka, kemudian dilakukan di TPS, apa saja yang dilakukan di TPS pada saat hari pencoblosan. Form-form apa yang harus disiapkan oleh KPPS dalam urusan rekapitulasi itu. Jadi mulai dari distribusi undangan, kemudian membuka kotak, menghitung surat suara, kemudian menyiapkan absen, kemudian mengenal pemilih. Pemilih kita ini kan ada beberapa jenis. Ada pemilih DPT, itu pemilih yang memang betul-betul telah terdaftar dalam DPT. Ada juga perlakuan untuk pemilih pindahan, yang dimana sebelumnya terdaftar di TPS lain, tetapi pada hari pencoblosan melaksanakan pencoblosan di TPS lain yang tidak sesuai dengan alamat domisili di EKTP.
Kemudian ada pemilih khusus. Pemilih khusus itu mereka yang memiliki KTP elektronik tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Tetapi di dalam alamat di dalam KTP elektronik itu sesuai dengan tempat TPS dilaksanakan. Nah, itu kita memperkenalkan, kemudian perlakuan-perlakuan, kemudian untuk mengatasi pemilih disabilitas, lansia dan lain-lain, mereka yang memiliki kebutuhan khusus dengan alat bantu tunanetra yang juga kita siapkan. Nah, ini yang kemudian semua kita demonstrasikan, semua kita peragakan dengan tujuan bahwa pada saat memberikan pelayanan pada tanggal 27 oleh KPPS kami itu telah dinyatakan memiliki pengetahuan sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita siapkan. Nah, kemudian kita juga menyampaikan hak-hak para paslon melalui saksi-saksi, para pemantau, merupakan salinan-salinan itu yang harus diberikan kepada mereka. Kemudian Bawaslu disampaikan kepada Bawaslu. Ini yang tujuan dan maksud kegiatan hari ini.